Iya, kembali kita membahas mengenai cuaca, Pak Prabowo. Sebenarnya kan kalau misalnya gelombang panas atau heat stroke yang terjadi di India dan Pakistan juga pernah terjadi di daerah lain seperti di Eropa beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat ini apakah pola ini akan terus terjadi atau ini sebenarnya ada hubungannya misalnya dengan perubahan iklim akibat adanya pemanasan global? Kalau polanya terjadi kemungkinan, hanya saja untuk terjadi pada tempat yang sama mungkin tidak. Jadi misalkan saat ini Pakistan, tidak berarti tahun depan Pakistan kena lagi. Mungkin agak bergeser seperti itu. Karena sangat tergantung dengan posisi dari geografisnya seperti apa. Pengaruh kondisi cuaca sistem cuaca yang lain juga berpengaruh. Tidak hanya dari kondisi setempat saja. Kalau kita lihat polanya dalam 1 tahun, istilahnya tadi summer winter itu pasti terjadi. Hanya saja intensitasnya apakah makin panas ataukah panasnya tidak terlalu panas, ini yang perlu kita waspadai karena dari satu tempat ke tempat lain bisa saja ini terjadi. Bergeser pada umumnya dari arah barat merambat ke arah timur seperti itu. Baik pada kondisi musim hujan, musim dingin, winter, ini juga bisa saja kayak itu. Pada awal tahun kemarin misalkan terjadi daerah Eropa yang kemudian suhu udaranya sempat sangat dingin sekali, timbunan saljunya sangat tebal. Kemudian New York juga sempat terjadi, bahkan sampai Vietnam bagian utara juga sempat terjadi turun salju. Itu juga sesuatu yang agak anomali ya, iya, anomali cuaca. Oke. Ini ada penelpon, sudah di ujung telepon Ibu Delvi dari Bekasi. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Iya, silakan Ibu dengan komentarnya. Baik, Mbak. Mungkin saya cuma mau nanya aja ke Pak Dokter, kalau boleh, ini apakah sudah dibahas sebelumnya? Saya juga maaf baru nonton. Saya tuh pernah jalan kaki ya lama gitu, hampir sejam, dan cuacanya tuh lagi panas banget sampai keliengan gitu, pusing dan hampir jatuh. Akhirnya saya duduk dulu gitu. Apakah ini yang dinamakan dengan heat stroke? Kalau iya, heat stroke itu sebenarnya seperti apa, Pak Dokter? Kemudian gimana cara mencegahnya? Jika memang sudah menimpa saya, misalnya apa yang harus saya lakukan gitu? Karena itu lagi di jalan, saya nggak tahu mau ngapain. Nah, kemudian untuk ke Bapak yang dari BMKG, saya mau tanya cuaca dari yang panas banget, kemudian sorenya tahu-taunya hujan, itu kan sering tuh beberapa hari dalam beberapa bulan terakhir itu terjadi. Itu kenapa Pak? Kemudian akan berlangsung untuk beberapa lama dan kemudian akan kembali lagi musim kita itu yang benar, misalnya seperti 6 bulan hujan, 6 bulan panas, itu kapan gitu. Makasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Delvi dari Bekasi. Nah, Dokter Gia, silakan dijawab. Kayaknya pertanyaannya banyak nih. Keren ya. Heat stroke nggak langsung kejadian, itu awal heat stroke, tapi belum heat stroke. Heat stroke dia bisa pass out, dia nggak sadar nantinya. Di 1 jam berjalan ya mungkin juga capek juga ya sebenarnya. Yang Ibu perlu lakukan pertama adalah cari tempat berteduh segera. Langsung cari air Jangan karena ini terlalu lama berada di luar terpapar ya. matahari. Terus langsung cari minum. Tapi jangan air dingin langsung, air biasa aja, yang penting minum. Karena air dingin dalam kondisi seperti itu bahaya, bisa kram otot. Dan kram bukan cuma di otot kaki, jantung juga otot. Iya, betul. Gitu. Lalu kenapa yang bisa menyebabkan kelingan? Tadi gejala awal dari dehidrasi adalah sakit kepala, pusing. Karena apa? Karena darah berkurang ke otak. Otak hanya butuh 2 hal, glukosa dan oksigen. Kenapa darah berkurang ke otak? Apa volume terjadi? darah. Oke, volumenya bukan ya. darah, volume darah. Volume darah berkurang, tekanannya berkurang. Jadi kalau nyiram air tuh harusnya kenceng, nyiram tanaman tuh harusnya air bagus kenceng, itu hanya netes-netes aja gitu. Nggak nyampe ke otak. Jadi terlalu kental mungkin darahnya ya. Hipotensi. Terjadi hipotensi karena kekurangan cairan. Jadi volume dalam pembuluh darahnya berkurang gitu. Jadi segera minum. Iya, kalau saya 1 jam berjalan saya langsung cari tumpangan, bukan cari air atau cari tempat berteduh lagi. Baik, ada penelpon lagi. Mau dijawab dulu tuh pertanyaannya untuk yang Oke, tapi nanti ya Pak ya, kita tahan dulu. Ini ada penelpon lagi. Dita yang ada di Tangerang. Selamat siang Mbak Dita. Ya, selamat siang Bu. Iya, silakan Mbak. Ya, gini saya mau tanya sama Pak Dokter. Gini, jadi ini kan cuacanya sangat panas ya, dan kebetulan saya kan baru punya bayi. Nah, memang apakah ada pengaruhnya terhadap bayi rewel dan segala macam dengan cuaca yang sangat panas ini gitu? Maksudnya memang dia agak sedikit rewel dan kadang keluar bintik-bintik merah di kulit gitu, Dok. Oke.
Baik, terima kasih Mbak Dita. Ya, silakan ditanggapi dokter. Jadi memang suhu panas itu berpengaruhnya kepada dua range usia ini. Yang pasti bukan usia kerja, justru usia balita dan lansia. Itu yang bahaya, lebih ya? Dua range usia itulah yang paling rentan terpengaruh besar terhadap cuaca panas ini gitu. Khususnya balita. Balita tidak tahu ini apa yang terjadi dengan dia gitu. Jadi nggak tahu ini sedang kepanasan atau sedang dehidrasi, dia nggak tahu apa yang terjadi. Yang dia lakukan hanya menangis, rewel. Dan berarti tugas siapa? Ibunya untuk mengcomfort atau membuat suasana lebih nyaman lagi, kipas atau apa, bikin suhunya lebih drop lagi gitu, dibikin nyaman. Minum susu juga. Susu. Kalau untuk balita berapa banyak cairan yang diperlukan? Nah, nggak sebanyak dewasa memang, tapi yang penting harus tetap ada. Itu range-nya pakai cc per kilogram berat badan, jadi bukan pakai usia, tergantung berat badan bayi. Susu atau air mineral? Kalau kebutuhan makanannya sudah terpenuhi, balita kan di atas 1 tahun udah makanan keluarga, itu air, berarti air putih. Tapi kalau di bawah itu ya ASI berarti yang banyak. Nah sekarang ke Pak Prabowo, tadi kan ditanya, banyak masyarakat resah. Sampai kapan sih suhu ini akan kita rasakan gitu, panas seperti ini? Ini tadi ada pertanyaan bahwa siang cerah, panas, kemudian sore hujan tiba-tiba. Itu biasanya terjadi pada saat-saat transisi dari musim penghujan ke musim kemarau atau dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi pada bulan-bulan Maret, April atau nanti pada bulan-bulan September, Oktober atau Oktober, November itu akan terjadi kondisi cuaca seperti itu. Umumnya pagi sampai siang cerah, panas, nanti siang muncul kumpulan awan hujan, sore hujan yang deras tiba-tiba dan kemudian durasinya pendek, biasanya kayak itu pada bulan-bulan transisi. Kemudian setelah itu akan mereda, dalam artian hujannya berkurang tapi suhunya yang akan menaik karena potensi pertumbuhan awannya berkurang. Itu pada bulan-bulan seperti ini, bulan Juni nanti sampai bulan-bulan Agustus itu suhu udara masih akan terus meningkat. Ya tentunya pagi cenderung rendah 22, nanti siang bisa meningkat menjadi 27, 29, 30 sampai 33 lah. Pancaroba ya Pak? Iya, ini pada saat musim kemarau kayak ini. Kalau waktu untuk anak saya ke dokter, kalau misalnya katanya sedang dehidrasi atau merasa kepanasan, kan mungkin sebaiknya dibuka pakaiannya. Nah kalau untuk kita yang dewasa kan nggak mungkin membuka pakaian. Mungkin ada saran dari dokter misalnya untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, apa kemudian pakaian yang mungkin harusnya kita baiknya kenakan gitu, yang sesuai dengan kondisi cuaca? Yang ringan dan yang menyerap keringat justru, bukan yang tebal dan jas gitu, jangan, bahaya. Kalau laki-laki ya kemeja aja gitu. Sama emang butuh tuh kipas atau apa yang bisa untuk nurunin suhu sih. Oke. Dok, ini kan kalau orang kepanasan ya, pasti bawaannya pengen minum es. Ya, boleh nggak sih kalau misalnya kita setelah panas-panas langsung dinginin pakai es gitu? Itu kenikmatannya luar biasa enaknya soalnya. Dan itu apalagi kalau dibayangkan saat puasa seperti ini ya. Itu lebih enak banget. Ini jam-jam segini. Batal terpuasa kita nih. Iya, makanya. Itu memang nikmat banget, tapi nggak bagus untuk jangka panjang gitu. Untuk proses kayak masih ingat dulu kita SD ada percobaan gelas dikasih siram air panas, terus air dingin, apa yang terjadi pecah. Kita juga sama mekanisme tubuh. Kalau dia masih bagus, usia bagus kompensasinya tubuhnya, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang udah menurun, lansia dan balita itu berasa sekali kalau jadi langsung air dingin. Jadi mungkin yang suhunya biasa ya? Santai dulu. Air biasa. Oke, baik. Pemirsa, nanti di segmen berikutnya kami masih membuka line telepon. Bila Anda ingin memberikan komentar untuk bertanya kepada narasumber kami, silakan menghubungi kami di 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Kami segera kembali.